Sebelum kita masukkan 0, maka kita perlu menguraikan ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tulis dulu ini. Kita tulis. Nah, di sini 5H plus 4 dikurangi 4. 4 dikurangi 4 kan 0 ya. Jadi di atas ini adalah tinggal 5H. Kemudian di sini masih ada hanya ya. Kemudian hanya kita H yang atas sama yang bawah kita coret sehingga tinggal 5. Akar 5H plus 4 plus 2. Kemudian baru hanya kita masukkan, yaitu hanya 0. 5 kali 0 ditambah 4, yaitu 4. Akar 4 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian hasilnya maka menjadi 5/4. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang nomor 9. Yang nomor 9, ketika kita masukkan T-nya sama dengan negatif 1, maka nanti hasilnya adalah 0/0. Ketika 0/0 ini, maka bentuk ini adalah bentuk tidak tentu. Maka, karena kita menjumpai bahwa yang bagian bawah sama dengan 0, maka kita harus menjabarkan fungsinya. Di sini tidak ada bentuk akar, sehingga kita tidak menggunakan metode yang dikalikan sekawan per sekawan, sehingga kita perlu menguraikan. Nah, untuk menguraikan pemfaktoran, mari kita ingat ya, di sini misalkan kita mempunyai aljabar di mana di koefisien dari x kuadrat ini adalah 1. Kalau 1 kan tidak usah ditulis ya. Jadi x kuadrat plus ax plus b, maka pemfaktorannya adalah x plus p kali x plus q, di mana p plus q sama dengan a dan p kali q sama dengan b. Contohnya ini adalah contohnya ya. X kuadrat min 3x plus 2. Maka kita lihat di sini min 3x itu kan sama aja plus dari min 3x ya. Koefisien x adalah min 3. Kemudian di sini adalah 2. Jadi kita cari kedua buah bilangan kalau dijumlahkan min 3, kalau dikalikan 2, maka hasilnya adalah min 2 dan min 1. Kenapa? Karena min 2 ditambah min 1 adalah min 3. Kemudian min 2 kali min 1 adalah 2, seperti itu. Kemudian kita mengingat pemfaktoran lagi, yaitu ketika bentuk fungsinya, yaitu di koefisien dari x kuadrat adalah angka selain angka 1. Nah, misalkan bisa 2, 3, 4, dan sebagainya. Atau negatif 2, negatif 1, negatif 4, dan sebagainya. Nah, maka cara untuk memfaktorannya adalah ax plus p kali ax plus q per a. Ya, di sini ingat ada per A-nya, di mana P plus Q sama dengan B, dan P kali Q sama dengan A kali C. Contohnya adalah sebagai berikut. 3x kuadrat plus 5x plus min 2. Bisa kita buat 3x kuadrat plus 5x plus min 2. Berarti kita harus membuat atau mencari dulu kedua buah bilangan kalau ditambahkan sama dengan plus 5, kalau dikalikan sama dengan 3 kali min 2 berapa? Yaitu min 6. Berarti kita cari angka yang kalau dijumlahkan adalah plus 5, kemudian kalau dikalikan adalah min 6. Angka berapa itu? Ya, angkanya adalah positif 6 dan negatif 1. Ketika kita jumlahkan 6 ditambah negatif 1, hasilnya kan 5, ya kan? Sesuai. Kemudian 6 kali negatif 1 adalah negatif 6. Kan sesuai, karena 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Kemudian kita per 3. Nah, kemudian kita cari ini kan perkalian pertama dan perkalian kedua. Kemudian kita bagi 3. Kita pilih dari dua bagian ini, kita cari yang koefisiennya bisa dibagi 3. Kita pilih yang 3x plus 6. Kenapa? Karena 3x kan bisa dibagi 3, ya kan? Kemudian 6 bisa dibagi 3. Kenapa kita nggak pilih yang belakang? Karena 3x bagi 3 bisa, tapi kan min 1 bagi 3 dia tidak bisa. Jadi kita pilih yang pertama ini. 3x plus 6 dibagi 3 hasilnya adalah x plus 2. Kemudian baru yang belakang kita tulis 3x min 1. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soal. T kuadrat plus 3T min 2 berarti kita
uraikan, berarti kita cari dua bilangan kalau dijumlahkan plus 3, kalau dikalikan plus 2. Berarti hasilnya adalah plus 2 dan plus 1. Kemudian T kuadrat min T min 2, berarti kita cari dua buah bilangan kalau dijumlahkan min 1, kalau dikalikan min 2. Maka hasilnya adalah min 2 dan plus 1. Nah, kemudian setelah kita uraikan, kita coret atau kita hilangkan bagian yang sama. Di sini yang sama adalah antara pembilang dan penyebut adalah T plus 1. Sehingga pembilangnya tinggal T plus 2, penyebutnya tinggal T min 2. Kemudian kita masukkan nilai T sama dengan negatif 1, sehingga menjadi min 1 plus 2 yaitu min 1. Kemudian min 1 min 2 yaitu min 3. Sehingga hasilnya adalah min 1 per 3. Seperti itu. Kemudian yang nomor 10. Limit setengah min x kuadrat per 24 untuk x mendekati 0. Nah, di sini bisa kita bedakan ya, bisa kita pisah. Jadi, limit setengah untuk x sama dengan 0 karena setengahnya tidak ada x-nya sama sekali, maka hasilnya menjadi setengah yang bagian pertama. Kemudian yang kedua, limit x kuadrat min per 24. 0-nya kita masukkan ke kuadrat. 0 kuadrat adalah 0. 0 dibagi 24 adalah 0. Maka setengah dikurangi 0 adalah setengah. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk latihan soal. Ketika latihan soal yang pertama ini, maka kita masukkan, langsung aja kita masukkan, X-nya kita ganti dengan 3. Hasilnya adalah 3 dikurangi 2 kali 3 yaitu 6. Maka hasilnya adalah negatif 3. Ya. Kemudian yang pertama ini, yang kedua, dilihat kalau kita masukkan bawahnya kan pasti 0 ya. Kemudian di atas ini juga kita temukan dalam bentuk akar. Jadi sesuai contoh soal yang tadi kita harus mengalihkan dengan sekawan. Nah, sekarang kita kalikan dulu dengan sekawan. Kita tulis dulu, kemudian kita kali, kemudian kita kalikan sekawan. Ingat di sini ada suku pertama adalah akar yang pertama, suku kedua adalah akar yang kedua. Kemudian kita ganti tanda yang menghubungkan ini operasinya menjadi positif. Kemudian yang bawah sama dengan sekawannya yang atas kita tulis. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, di sini akar kali akar yang pertama, berarti akarnya hilang. Berarti sini nanti akarnya hilang. Nah, saya tuliskan dulu. Nah, seperti ini ya, akarnya hilang. Kemudian min dan plus ini menjadi min. Akar 5 kali akar 5 yaitu 5. Kemudian di sini H kali ini berarti tetap ditulis ya. Nah, berarti ini kita buat kurungnya dulu, kemudian ini kita tuliskan. Nah, kemudian ini bisa kita lihat. Saya taruh di bawahnya saja ya. Nah, di sini yang pembilangnya kita uraikan dulu. Hasilnya berapa? H kuadrat plus 4H plus 5 dikurangi 5. Berarti 5 kurangi 5 kan 0. Ya kan? Berarti yang pembilang tinggal H kuadrat plus 4H. Nah, kemudian yang bawah tetap aja dulu. Nah, kemudian H kuadrat plus 4H bisa tidak hanya dikeluarkan? Bisa ya. Kalau hanya dikeluarkan, berarti ini kan nulisnya adalah H kurung buka, H kuadrat dibagi H dapat H, plus 4H dibagi H adalah 4. Kurung tutup. Nah, setelah itu, bisa enggak H yang depan ini, H yang depan dibagi dengan H yang depan?
Yang bawah ini, yang atas sama yang bawah ini sama enggak? Sama, karena ini pun juga hubungannya perkalian ya. Yang atas ya H kali dalam kurung H plus 4. Ini juga H kali dalam kurung bla bla bla. Berarti kan H yang depan ini bisa dibagi dengan H yang bawah. Kemudian hasilnya, maka hanya hilang. Kalau hanya hilang, berarti tinggal seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini tinggal kita masukkan. Tinggal kita masukkan nilai limitnya. Untuk hanya sama dengan 0. Berarti kita buat pernya dulu. Hanya ini dimasukkan 0 ya. 0 plus 4 yaitu 4. Kemudian di sini akar dari H kuadrat berarti 0 plus 4 kali H 0 plus 5 berarti akar 5. Nah, kemudian ditambah akar 5 lagi. Akar 5 ditambah akar 5 berapa? Yaitu 2 akar 5. Sekarang kita tulis. Ini 4, ini 2 akar 5. Nah, Bu, itu Kak ada akar di bawah. Bisa enggak itu di akarnya dikalikan sekawan? Boleh ya. Jadi sekawan itu kalau ada akar, ini kan dia hanya ada akar saja, tidak ada akar 5 min berapa, akar 5 plus berapa, kan nggak ada toh. Jadi bisa kita kalikan dengan sekawan dari akar 5 itu apa? Ya akar 5 per akar 5. Akar 5 per akar 5. Jadinya berapa? 4 akar 5 tetap ya. 4 kali akar 5 kan 4 akar 5. Kemudian di sini 2 kali akar 5 kali akar 5 kan 5 ya kan? Berarti 2 kali 5 yaitu 10. Bisa nggak 4 sama 10 disederhanakan? Bisa, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Kalau dibagi 2, 4 bagi 2 adalah 2, berarti 2 akar 5. Kemudian 10 bagi 2 berapa? 5, Bu. Nah, berarti hasilnya adalah 2/5 akar 5. Baik, terima kasih atas perhatiannya.